melihat dari skill mereka. Mereka bermain di Eropa, mempunyai skill rata-rata di atas pemain yang ada di Indonesia. That proof bisa kita buktikan. Kayak Jordi Almat misalnya. Dia dari semua pemain yang kita ambil sebenarnya is the best. Untuk hari ini ya. Dia sudah pernah bermain di Premier League. Dia sudah pernah bermain di Liga Spanyol. Dia kan pernah bermain dengan Ronaldo, dia pernah bermain Messi. Exco PSSI beberkan pemain diaspora baru, gak main-main bakal gaet striker, oleh Romeni atau Mauro Zelstra. Tapi ada yang memang kita lihat masih bisa kita ajak ngobrol, diskusi. Itu lagi mungkin, mudah-mudahan sih bisa. Berapa pemain, Pak? 1 atau 2 kali ya. Paling nggak kalau dia kita proses nanti Oktober ya, Oktober bisa kita proses lagi. Misalnya ada peluang seperti itu, mungkin November. Baru ada lagi yang bisa kita mainkan lagi. Kalau yang 2 ini fix. Exco PSSI Arya Sinulinga beberkan calon pemain diaspora baru yang nanti akan datang dan merapat ke tim nasional sepak bola Indonesia. Nggak main-main, bahkan Arya sampai mengungkapkan bahwa sudah mendapatkan nama pemain keturunan yang berposisi sebagai seorang striker. Perlu diketahui, timnas Indonesia asuhan Sintayong memang ingin perlu ada upgrade di lini depan, supaya bisa lebih tajam, dan cocok buat momentum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung yang disebut pemain depan, maka ada 2 nama yang mengerucut ke permukaan yakni, Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Kira-kira siapa yang akan datang nanti di antara mereka berdua? Upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui naturalisasi pemain terus berlanjut. Nama Mauro Zelstra dan Ole Romeni disebut-sebut akan jalani proses naturalisasi sebagai kandidat baru yang diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Hal ini semakin menarik perhatian, terutama setelah pernyataan Arya Sinulinga dari PSSI terkait proses ini. Kandidat utama naturalisasi striker, Mauro Zelstra dan Ole Romeni. Mauro Zelstra, yang saat ini berposisi sebagai striker, kini berada dalam tahap awal proses naturalisasi. Menurut informasi terbaru, Zelstra sudah masuk dalam data evaluasi PSSI, dan sedang diperiksa secara detail untuk kelayakan. Jika semuanya berjalan lancar, Zelstra kemungkinan akan resmi menjadi WNI dalam waktu beberapa bulan mendatang. Di sisi lain Ole Romeni yang merupakan striker asal Belanda yang bermain di FC Utrecht, masih dalam tahap komunikasi awal dengan PSSI. Meskipun prosesnya belum sejauh Zelstra, ada harapan bahwa Romeni dapat segera menyusul. Ketua PSSI Erick Thohir bahkan dikabarkan telah melakukan pertemuan virtual dengan Romeni untuk membahas. Target bulan November sudah debut. Mengacu pada pernyataan Arya, jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, pemain-pemain diaspora ini baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan November. Hal ini tentu membuka peluang bagi mereka untuk ikut serta dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran seorang striker seperti Ole Romeni, yang dikenal tajam di depan gawang, tentunya sangat dinantikan oleh supporter timnas. Meski demikian, proses naturalisasi tidak selalu mudah dan cepat. Seperti yang dialami pemain lain sebelumnya, proses birokrasi dan persetujuan seringkali memakan waktu. PSSI mengakui sedang mengejar striker keturunan untuk timnas Indonesia. Pasalnya, posisi tersebut yang sangat dibutuhkan tim Garuda. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, pihaknya sudah mengincar beberapa penyerang keturunan untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, dia mengakui, ada pemain incaran yang masih pikir-pikir untuk membela skuad Garuda. Belakangan santer mencuat 2 nama striker keturunan yang kabarnya bakal dinaturalisasi. Mereka adalah Ole Romeni FC Utrecht dan Mauro Zelstra Volendam. Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi dari PSSI proses naturalisasi kedua pemain itu. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI tidak tinggal diam begitu saja untuk mencari penyerang naturalisasi. Pasalnya,
Posisi itu cukup dibutuhkan timnas Indonesia. Arya mengatakan, saat ini memang baru pemain-pemain bertahan yang terus ditambah untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun karena ketersediaan pemain yang ada. Terbaru, kekuatan timnas Indonesia bertambah dengan tambahan 2 pemain Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Jadi, tim asuhan Sintayong itu akan lebih siap untuk fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini kita kan stok kita masih banyak di pemain belakang, ucapnya. Potret oleh Romeni, tertarik dinaturalisasi dan siap bela timnas Indonesia. Oleh Romeni disebut-sebut menjadi salah satu pemain bola yang tertarik dinaturalisasi dan siap membela timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari salah satu unggahannya di akun Instagramnya, @oleromeni. Ia membagikan momen bahagia saat membantu sang klub, FC Utrecht, menang 2-1 atas AS Alkmaar di lanjutan Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025 akhir pekan lalu. Postingan tersebut bersamaan di momen Miss Hilgers dan Eliano Regenders mengambil sumpah WNI baru-baru ini. Hal tersebut membuat banyak yang penasaran dengan sosoknya. Romeni atau yang memiliki nama lengkap Oleter Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya berasal dari sang nenek pada garis keturunan ibu yang diketahui berasal dari Medan, Sumatera Utara. Menganut agama Kristen, Romeni memulai perjalanan sepak bolanya dengan berlatih di Akademi DVOL Lens sejak 2005 hingga 2011. Setelahnya, ia kemudian bergabung dengan klub kebanggaan kota kelahirannya, NEC Nijmegen, untuk memperkuat tim muda. Di NEC Nijmegen, pemain berpostur 185 cm itu meniti karirnya secara perlahan dengan bermain untuk level U17, U19, serta tim utama. Ia juga sempat menjalani masa peminjaman ke klub Willem II sebelum dilepas ke FCMN pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Bermain di pos penyerangan, selain bisa ditempatkan di posisi nomor 9, Romeni juga bisa dipasang sedikit melebar untuk posisi penyerang sayap kiri dan kanan. Hal ini tentu sangat baik untuk menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia. Bersama Nijmegen, Romeni mengemas 12 gol dan 8 assist dari 77 pertandingan di semua kompetisi. Ketajamannya meningkat bersama FCMN dengan torehan 14 gol dan 5 assist dalam 51 laga. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath.